Sejarah. Tak beberapa lama setelah kekalahan di Perang Badar, petinggi Quraisy Mekah yang juga pemimpin Bani Hashim, Abu Lahab, meninggal dunia. Ada beberapa versi yang menceritakan tentang kematian Abu Lahab ini. Ada riwayat yang mengatakan terkena kusta hingga mayatnya membusuk. Ada juga yang mengatakan pendarahan otak. Dan ada juga yang mengatakan ia tabrakan dengan istrinya sendiri lalu tewas di tempat. Apapun penyebabnya, yang jelas kematiannya ini menjadikan Abu Sufyan sebagai satu-satunya pemimpin tertinggi Quraisy Mekah yang tersisa kala itu. Mengingat banyak petinggi Quraisy Mekah yang lain telah terbunuh di Perang Badar. Duka yang dialami istrinya Hindun juga dirasakan oleh Abu Sufyan. Untuk menuntaskan balas dendamnya, Hindun bahkan menyewa seorang budak kulit hitam yang mahir melempar tombak bernama Wahsy. Ia menjanjikan kebebasan baginya jika ia berhasil membunuh Hamzah. Sementara bagi Abu Sufyan ada satu hal yang membuat segalanya menjadi jelas, bahwa perang lanjutan terhadap kaum muslimin harus segera dikobarkan. Hal itu adalah terputusnya jalur perdagangan antara Mekah dan negeri Syam atau Levan. Kekalahan di Perang Badar membuat kafilah-kafilah dagang dari Mekah harus mencari jalur baru menuju negeri Syam. Usaha pencarian jalur baru ini pun pada akhirnya tak membuahkan hasil. Akibatnya, perdagangan kota Mekah hanya bisa dilakukan dengan negeri Habasyah. Ekonomi kota pun terguncang. Oleh sebab itulah Abu Sufyan berkesimpulan bahwa satu-satunya cara untuk membuka kembali jalur perdagangan Mekah dengan Syam adalah dengan menghancurkan kekuatan Muslim di Madinah. Demi bisa mengumpulkan pasukan yang banyak, kaum Quraisy Mekah ini mulai melakukan pengumpulan uang dari hasil perdagangan mereka yang nantinya dipakai untuk belanja perlengkapan perang. Uang itu dikumpulkan ke Abu Sufyan sebagai bendahara. Singkat cerita, dapatlah sekitar 3.000 pasukan siap tempur beserta 3.000 ekor unta dan 200 ekor kuda milik pasukan kavaleri yang dipimpin oleh seorang panglima perang Quraisy bernama Khalid bin Walid. Di dalamnya juga terdapat para istri-istri Quraisy sebagai penyemangat para suami mereka ketika saat perang nanti, termasuk Hindun, istri Abu Sufyan yang ikut mendampingi suaminya. Rombongan ini lalu bergerak menuju Madinah. Di perjalanan, mata-mata dari pihak Muslim akhirnya membaca pergerakan ini. Ia pun melaporkan hal tersebut ke Rasulullah. Dari informasi tersebut, Rasulullah lalu bermusyawarah dengan para sahabat tentang bagaimana cara terbaik untuk menghadapi musuh mereka itu. Nabi dan golongan sahabat yang berumur lebih tua mengemukakan pendapat bahwa yang terbaik adalah dengan bertahan di Madinah dan menerapkan strategi pertahanan kota. Pendapat ini juga didukung oleh pemimpin orang munafik Abdullah bin Ubay. Mengapa ia disebut munafik? Kita akan mengetahuinya kemudian. Namun sahabat-sahabat yang lebih muda, terutama yang tak sempat ikut perang Badar, mendesak Nabi agar perang dilakukan di luar kota Madinah. Mereka berpendapat Madinah adalah lambang kekuatan umat Islam. Pengepungan kota Madinah akan membuat reputasi kekuatan umat Islam menjadi rusak. Salah satu sahabat Ansor yang mendesak Nabi adalah Anas bin Nadar. Ia tak sempat ikut perang Badar dan menyesalinya. Perlu diketahui juga bahwa selepas kemenangan umat Islam di perang Badar, percaya diri mereka melambung tinggi mengingat mereka menang dengan jumlah pasukan yang lebih sedikit. Hal ini juga menjadi salah satu faktor mereka mendesak Rasulullah untuk menyongsong musuh di luar kota Madinah karena yakin pasti akan menang kembali. Namun Nabi tetap pada pendiriannya dengan menceritakan sebuah mimpi. Ia berkata pada para sahabat bahwa dalam mimpinya itu beliau melihat sapi yang disembelih, pedangnya yang bengkok, dan dirinya yang masuk dalam baju perang yang kokoh. Sahabat lantas bertanya apa arti mimpi tersebut. Rasulullah lalu menjawab, "Aku mengartikan sapi yang disembelih adalah beberapa sahabatku yang akan terbunuh. Aku mengartikan pedangku yang bengkok adalah keluargaku yang akan terbunuh. Dan aku mengartikan baju perang yang kokoh adalah kota Madinah." Sahabat kembali bertanya, apakah tafsir mimpi itu datang dari Allah atau pendapat beliau saja? Rasul kembali menjawab, itu hanya pendapatnya saja. Mendengar jawaban itu, para sahabat pun kembali mendesak beliau untuk berperang keluar kota Madinah. Pada akhirnya Rasulullah pun menyerah dengan pendapat mereka. Beliau pulang ke rumah, mengenakan baju perang dan mengambil pedangnya, lalu keluar menemui para sahabat untuk bersiap-siap keluar menyongsong musuh yang sudah mendekati kota. Di momen ini, para sahabat yang tadinya mendesak Rasul mengungkapkan penyesalannya. Mereka berkata jika memang beliau menginginkan strategi bertahan, maka mereka akan patuh. Atas pernyataan ini Rasulullah pun bersabda, tak pantas bagi seorang nabi yang telah mengenakan baju perangnya lalu membatalkan niatnya sampai Allah memberikan keputusan siapa yang menang atau kalah di antara dirinya dan musuhnya. Maka bulatlah tekad kaum muslimin kala itu bahwa perang tersebut akan dibawa keluar kota Madinah. Persiapan perang pun dilakukan. Akhirnya terkumpul pasukan sebanyak 1.000 orang.
300 diantaranya adalah pasukan yang dipimpin Abdullah bin Ubay dari suku Kharaj. Ketika pasukan Rasulullah keluar, ternyata pasukan Quraisy telah terlihat di kejauhan dari arah gerbang kota Madinah. Mengingat pihak muslimin tidak menginginkan perang terjadi di sekitar kota, maka Rasulullah bermanuver untuk menghindari kontak dini dengan pasukan musuh. Rasulullah membawa pasukannya berputar melalui kebun kurma menuju Gunung Uhud. Ketika perjalanan mereka hampir sampai, tiba-tiba Abdullah bin Ubay beserta 300 pasukan di bawah komandonya melakukan desersi. Mereka pergi begitu saja tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Sumber sejarah mengatakan alasan terkuat ia melakukan itu adalah karena tak setuju perang dilakukan di luar Madinah. Ketika diberitahu tentang desersi Abdullah bin Ubay, Rasulullah menyuruh sahabat membiarkannya. Beliau beranggapan dengan desersi itu justru pasukan muslim benar-benar bersih dari orang-orang munafik. Yang tertinggal hanyalah orang-orang yang benar-benar beriman sebanyak 700 pasukan. Rasulullah lalu memilih lokasi berkemah di lereng Gunung Uhud. Mengingat jumlah pasukan musuh lebih besar dari pasukan muslim, Rasulullah kembali mengambil strategi yang sama ketika perang Badar, yaitu menempatkan pasukannya di antara dua bukit untuk mencegah sayap pasukan musuh menembus sayap pasukan muslim. Di sebelah kanan, masalah tampaknya bisa diatasi dengan keberadaan bukit Uhud. Namun di sebelah kiri pasukan hanya ada sebuah bukit kecil yang sangat rentan ditembus dengan cara memutari bukit tersebut. Untuk mengatasi hal ini, Rasulullah menempatkan 50 pemanah di atas bukit tersebut untuk mencegah pasukan musuh melakukan penetrasi. Kepada 50 pemanah itu Rasulullah berpesan agar mereka tidak meninggalkan pos mereka sampai beliau sendiri yang meminta. Perintah ini sangat penting untuk dipatuhi sampai-sampai beliau mengatakan jangan turun ketika melihat pasukan muslim menang dan jangan pula turun ketika melihat pasukan muslim banyak yang dibantai. Rasulullah lalu menunjuk Abdullah bin Jubair bin Al-Nu'man, sahabat Ansor dari suku Aus, sebagai komandan pemanah tersebut. Tak lama kemudian datanglah tentara Quraisy. Pasukan tengah dipimpin oleh Abu Sufyan berdampingan dengan bendera utama kaum Quraisy, di mana pemegangnya ditugaskan kepada keluarga Talhah bin Abi Talhah. Artinya jika Talhah bin Abi Talhah gugur, maka benderanya harus diambil hanya oleh anggota keluarganya. Sementara itu, sayap kiri dipimpin oleh Ikrimah bin Abi Jahal, anak dari Abu Jahal, komandan perang kaum Quraisy yang telah tewas di perang Badar. Dan kavaleri di sebelah kanan dipimpin oleh Khalid bin Walid. Perlu diketahui bahwa Khalid bin Walid ini adalah komandan perang yang mahir dalam taktik perang klasik yang disebut double envelopment, sebuah taktik perang di mana pasukan kavaleri bersembunyi di balik pasukan inti untuk mencari kesempatan bermanuver memutari sayap pasukan musuh lalu menyerang mereka dari belakang. Taktik ini pula yang ia ingin terapkan dalam perang Uhud. 200 pasukan kavaleri Khalid bin Walid memilih posisi yang agak tersembunyi di sebuah lembah. Dari sudut pandang pasukan inti kaum muslimin, pasukan Khalid ini memang sulit terlihat. Namun oleh 50 pemanah di atas bukit, pasukan ini sangat jelas terlihat. Pergerakan mereka pun sangat diawasi oleh mereka. Setelah dua pasukan saling berhadap-hadapan, tradisi duel segera dimulai. Pembawa bendera pasukan Quraisy bernama Talhah bin Abi Talhah maju menantang duel. Tantangan itu disambut Ali bin Abi Thalib. Pertarungan pun dimulai. Dengan mudah Ali menumbangkan musuhnya, maka jatuhlah bendera Quraisy. Setelah itu bendera tersebut dipungut oleh saudaranya Utsman bin Abi Talhah. Hamzah lalu maju dan melawannya. Lagi-lagi pemegang bendera ini tumbang. Setelah itu maju Musafi, anak dari Talhah, untuk memungut bendera. Sahabat Nabi bernama Hashim bin Sabit lalu maju dan melawannya hingga berhasil menumbangkannya. Setelah bendera itu jatuh, anak Talhah yang lain bernama Kilab lalu memungutnya. Hashim kembali maju dan berhasil menumbangkannya. Setelah roboh, anak Talhah yang lain bernama Julas memungut bendera itu. Hashim untuk ketiga kalinya maju dan lagi-lagi berhasil menumbangkan pembawa bendera itu. Jatuhnya bendera Quraisy untuk yang kesekian kalinya itu membuat seluruh pasukan Quraisy ini syok berat. Hal ini dikarenakan bendera itu adalah lambang kebesaran pasukan mereka. Jatuhnya bendera itu berkali-kali seketika membuat semangat juang mereka hancur. Tak lama setelah duel ini, kedua pasukan ini pun saling serang. Pertempuran pun berlangsung sengit. Namun dengan semangat juang yang sudah hancur dari awal, pasukan muslim berhasil memukul mundur pasukan Quraisy hingga membuat mereka lari tunggang langgang dan meninggalkan harta benda mereka. Melihat hal tersebut, beberapa pasukan kavaleri di bawah komando Khalid bin Walid yang dari awal perang hanya diam dan mengamati situasi,
mencoba melancarkan manuver, namun mereka gagal. Pemanah-pemanah dari bukit langsung menghujani mereka dengan panah. Mereka pun terpaksa kembali mundur. Sementara itu sekitar 90-an pasukan muslim mulai mengumpulkan harta rampasan perang. Hal ini pun terlihat dari kejauhan oleh debu panah di atas bukit. Tak lama setelah itu blunder fatal pun terjadi. Para pemanah ini mengira perang telah usai dan saat itu adalah waktunya turun dari bukit untuk ikut mengumpulkan harta rampasan perang. Mendengar beberapa pasukannya yang mulai tergoda untuk turun, sebagai panglima pemanah, Abdullah bin Jubair pun angkat bicara dan melarang keras tindakan itu dan menyebutnya sebagai tindakan pembangkangan terhadap perintah Rasul. Namun apa daya, godaan itu telah merasuki mereka dengan hebatnya. Mereka pun berbondong-bondong turun dari bukit. Dari 50 pemanah hanya 7 orang yang tetap bertahan di bukit, termasuk komandan mereka Abdullah bin Jubair. Melihat hal tersebut, Khalid bin Walid tak menyia-nyiakan kesempatan. Ia beserta ratusan pasukan kavalerinya muncul dari lembah menuju bukit tersebut. 7 orang pemanah yang tersisa itu pun langsung diserang. Mereka pun syahid fisabilillah. Setelah itu Khalid dan pasukannya bergerak memutari bukit dan muncul dari belakang pasukan muslimin. Tak menyangka pasukan musyrikin pimpinan Khalid bin Walid ini muncul dari belakang, pasukan muslim pun panik. Seketika situasi menjadi chaos. Pasukan muslim yang berjumlah 90-an orang yang sedang asyik-asyiknya mengumpulkan harta rampasan perang ini segera bangkit dan melawan. Namun gelombang besar kaum musyrikin itu tak terbendung. Mereka pun lari tunggang langgang. Sementara itu bendera musyrikin yang jatuh kembali dipungut dan berkibar. Pasukan muslim yang sudah jauh mengejar musuh pun syok dan berbalik ke belakang. Sedangkan pasukan musyrikin yang mereka kejar berbalik mengejar mereka. Akibatnya dua pasukan muslimin pun bertabrakan. Dalam insiden itu terjadi pembunuhan antara sesama muslim secara tak sengaja saking chaosnya situasi. Di tengah situasi yang chaos itu, seorang Quraisy bernama Shiba bin Abdul Uzza menantang Hamzah berduel. Hamzah pun meladeninya. Namun sedang konsentrasi berduel, dari balik pepohonan Wahsy lalu muncul dan mulai membidik sasarannya itu. Pertarungan antara Hamzah dan Shiba pun akhirnya berakhir di mana Hamzah berhasil menumbangkan musuhnya itu. Namun sesaat kemudian, tiba-tiba sebuah tombak melesat cepat dengan tepat mengenai perut bagian bawah Hamzah hingga tembus ke belakang. Hamzah sempat melihat Wahsy dan bermaksud menyerangnya, namun rasa sakit yang teramat sangat mencegahnya. Akhirnya singa Allah itu pun roboh bersimbah darah dan mati syahid. Melihat buruannya tak bernyawa lagi, Wahsy lalu menghampiri dan mencabut tombaknya. Setelah itu ia kembali ke barisan belakang pasukan Quraisy. Wahsy sama sekali tidak ikut berperang. Urusannya di perang Uhud hanya satu, yaitu membunuh Hamzah guna membebaskan dirinya dari perbudakan. Satu persatu sahabat Nabi yang lain pun ikut gugur. Salah satunya adalah pemegang bendera pasukan muslim, yaitu Mus'ab bin Umair. Saat situasi chaos, pasukan musyrikin terus berusaha mendekati Nabi agar berhasil membunuhnya. Mus'ab yang melihat itu berusaha mencegahnya. Dengan memegang bendera di tangan kiri, ia menyerang musuh dengan pedang di tangan kanannya. Namun seorang Quraisy bernama Ibnu Qami'ah al-Laitsi berhasil membunuhnya. Saat berhasil membunuh Mus'ab, ia berteriak bahwa ia telah membunuh Nabi. Dengan cepat tersebarlah rumor bahwa Nabi telah gugur. Berita hoaks ini begitu menghancurkan moral pasukan muslimin, hingga seorang Umar bin Khattab sampai duduk bersimpuh di tanah saking putus asanya. Namun Anas bin Nadar menyuruhnya bangkit dan menyebut syahid menyusul Rasulullah. Mereka pun kembali bangkit dan bertarung. Anas bin Nadar pun akhirnya syahid fisabilillah. Sementara itu Rasulullah yang sudah dikira gugur berteriak menyuruh para sahabatnya berkumpul di sisinya. Namun situasi chaos membuat suaranya tak terdengar. Hanya 9 sahabat yang berhasil mendekat di sisi beliau. Naas, teriakan Rasulullah ini terdengar Khalid bin Walid. Ia dan pasukannya lalu bergegas menerjang Rasulullah dan para sahabat yang melindunginya. Dari 9 sahabat, 8 sahabat akhirnya gugur. Yang tersisa hanyalah Talhah yang terus berusaha melindungi Nabi dengan gagahnya. Saat situasi kritis, Sa'ad bin Abi Waqqas datang membantu. Keduanya lalu berusaha melindungi Nabi dan mundur ke arah Gunung Uhud. Saat mundur inilah ketiganya terperosok ke dalam lubang jebakan yang telah dibuat oleh seorang Nasrani dari Madinah bernama Abu Amir Ar-Rahib. Saat di lubang inilah seorang Quraisy bernama Abdullah bin Abi Qami'ah menghantamkan pedangnya ke punggung sebelah kanan baginda Rasulullah. Pedang tersebut mengenai baju besi Nabi tapi tak berhasil melukainya. Namun hantaman pedang kedua datang hingga mengenai helm perang Nabi, hingga salah satu jaring besi sebelah kanan di helm tersebut rusak dan menancap ke pipi baginda hingga tembus mengenai gigi gerahamnya. Hal tersebut membuat gigi geraham baginda Rasulullah tanggal. Darah pun bercucuran. Segera setelah itu Talhah berhasil naik dari lubang dan menarik Nabi keluar dari lubang. Tak lama kemudian Sa'ad juga berhasil keluar dari lubang.
mereka berdua kembali menjadi tameng hidup Rasulullah. Tak lama kemudian Ali dan sahabat lain datang membantu. Kedatangan pasukan muslimin ini membuat para penyerang Rasulullah mundur. Ali juga memungut bendera kaum muslimin yang sebelumnya di tangan Mus'ab. Melihat bendera tersebut, seluruh pasukan muslimin pun berdatangan dan kembali berkumpul. Setelah semua pasukan berkumpul kembali, Rasulullah memerintahkan mereka mundur ke atas gunung Uhud. Kaum musyrikin berusaha mengejarnya, namun Abu Sufyan mencegahnya karena terlalu beresiko. Dari lereng tersebut lalu Abu Sufyan berteriak, "Inilah pembalasan atas perang Badar." Lalu Umar bin Khattab menyahut dengan berkata, "Sungguh kematian kami tempatnya di surga dan kematian kalian di neraka." Setelah itu Abu Sufyan dan tentara Quraisy pergi. Di medan perang yang telah usai itu dipenuhi mayat-mayat yang bergelimpangan. Seorang wanita penuh dendam lalu berjalan menuju mayat Hamzah. Di hadapan jenazah Hamzah, ia lalu memotong hidung beliau dan membelah dadanya. Hindun lalu merobek jantung Hamzah. Ia berusaha mengunyahnya tapi tak sanggup menelannya. Setelah itu ia bangkit dan meninggalkan lokasi pertempuran bersama pasukan Quraisy yang lain. Setelah melihat pasukan Quraisy pergi, pasukan muslim lalu turun dari gunung Uhud guna mengumpulkan jenazah para sahabat yang telah gugur untuk disolatkan dan dikuburkan. Setelah selesai dengan itu semua, barulah mereka kembali ke Madinah. Keesokan harinya, azan subuh berkumandang di Masjid Nabawi. As-salatu khairum minan naum. Kaum muslimin pun sholat berjamaah di masjid, lalu kembali pulang ke rumah masing-masing. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Namun menjelang waktu duha, tiba-tiba muazin Rasulullah bernama Bilal bin Rabah memanggil kaum muslimin untuk kembali berkumpul di masjid. Rupanya ada yang ingin Rasulullah sampaikan. Selepas sholat subuh hari itu, malaikat Jibril datang menemui beliau dan menyampaikan perintah dari Allah agar pasukan yang kemarin bertempur di perang Uhud untuk berkumpul kembali dan bersiap-siap mengejar kaum musyrikin yang kini sedang dalam perjalanan menuju Mekah. Ada beberapa muslim lain yang tak ikut perang kemarin meminta kepada Rasulullah untuk ikut, namun Rasulullah menolak. Beliau menegaskan yang ikut hanyalah mereka yang kemarin berperang karena begitulah perintah dari Allah SWT. Dengan segera berkumpullah 630-an orang yang ikut perang kemarin. Mengingat dari 700 pasukan yang kemarin bertempur, sekitar 70-an orang mati syahid, sehingga sisanya hanya 630-an. Setelah berkumpul, mereka pun mulai berjalan menuju Mekah. Banyak dari para sahabat ini yang tertatih-tatih dikarenakan luka-luka yang belum sembuh bekas perang kemarin. Ada pula yang menaiki kuda dengan tengkurap karena punggungnya tak bisa tegak. Namun rasa sakit dan kepedihan itu tak menghalangi mereka untuk mengikuti seruan Rasulullah. Sementara itu di pihak kaum musyrikin, setelah menempuh sehari perjalanan menuju Mekah, mereka berhenti dan berdiskusi. Mereka mulai merenung bahwa selepas perang Uhud tak ada yang mereka menangkan kecuali balas dendam atas kekalahan mereka di perang Badar. Sementara misi utama mereka menghancurkan Islam gagal. Jalur perdagangan menuju Syam juga masih terblokir. Sebagian dari mereka mengusulkan untuk kembali ke Madinah dan menyerang kembali kaum muslimin hingga kekuatan Islam benar-benar hancur. Akhirnya sepakatlah mereka untuk kembali. Lalu mereka mengirim mata-mata kembali ke Madinah. Di tengah perjalanan, mata-mata ini akhirnya melihat pasukan muslimin yang sedang menuju Mekah. Ia pun kaget dan cepat-cepat kembali ke pasukan musyrikin untuk memberitahu mereka. Tak percaya, Abu Sufyan mengirim utusan ke Madinah untuk bertanya kepada orang munafik tentang bala tentara muslimin ini. Abu Sufyan khawatir tentara ini adalah tentara-tentara baru dengan tenaga-tenaga baru dan jumlah yang lebih besar. Namun jawaban yang ia dapat lebih mengagetkan lagi. Ia terheran-heran pasukan yang kini balik mengejarnya semua adalah pasukan yang mereka kalahkan di Uhud. Saat kaum musyrikin kebingungan, pasukan muslim akhirnya tiba di sebuah daerah bernama Hamrat Asad, terletak sekitar 8 mil dari kota Madinah. Disinilah pasukan muslim berhenti untuk berkemah dan menancapkan bendera perang. Seorang utusan dikirim Nabi ke pihak pasukan musyrikin membawa surat yang berisi bahwa Nabi dan pasukan muslimin menunggu mereka di Hamrat Asad. Mendapat tantangan itu, Abu Sufyan dan pasukannya yang tadinya bertekad ingin kembali ke Madinah menjadi bimbang. Mereka takut jika mereka kalah di Hamrat Asad maka kemenangan mereka di Uhud menjadi sia-sia. Lalu Abu Sufyan kembali mengirim mata-mata untuk menilai kekuatan pasukan muslimin kala itu.
Setelah kembali, ia menyampaikan bahwa pasukan muslimin masih banyak yang terluka bekas perang kemarin. Namun satu hal yang pasti bahwa semangat juang mereka sangat tinggi dan mereka semua siap bertarung sampai mati. Setelah 3 hari menimbang-nimbang, akhirnya Abu Sufyan mengurungkan niatnya dan memerintahkan seluruh pasukannya kembali ke Mekah.